minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah ila yaumil qiyamah. Nawaina ta'luma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatharata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa tiqa'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pengajian pembacaan kitab Safinatun Najah karya Syekh Ibnu Sumair Al-Hadrami, dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Sampaikan oleh Syekh Ibnu Sumair Al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah, qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun fi ma yalzamul mayyita. Ini adalah sebuah pasal yang membahas mengenai apa saja yang menjadi kewajiban daripada mayat atau jenazah. Perlu menjadi catatan bagi kita bahwasanya kewajiban penyelenggaraan jenazah yang dimaksud bukanlah wajib alal ain, melainkan wajib alal kifayah. Sebagaimana mungkin yang telah kita ketahui bahwasanya wajib terbagi kepada dua, ada yang namanya wajib atau fardu ain, yang mana itu merupakan kewajiban bagi setiap individu, tidak bisa digantikan oleh orang lain dan tidak gugur karena orang lain. Yang kedua adalah fardu atau wajib kifayah, yang mana hukumnya berlaku bagi sebagian orang. Ketika sebagian orang telah melakukan, maka gugur kewajiban bagi yang lain yang belum melakukan. Nah, salah satu bentuk fardu kifayah adalah penyelenggaraan jenazah. Dimulai dari memandikan nanti sampai dengan menguburkan, itu semuanya tergolong kepada fardu kifayah. Alladzi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Yang wajib dalam tanda kutip kifayah, wajib kifayah atau fardu kifayah dilakukan bagi seorang muslim kepada mayat atau jenazah arba'u khisal, ada 4 hal. Ghusluhu, memandikannya, wa takfinuhu, mengafaninya, wassalatu alaihi, menyolatinya, wa dafnuhu, menguburkannya. Catatan berikutnya, bahwasanya kewajiban 4 hal ini, memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan, apabila mayat atau jenazah tersebut merupakan seorang muslim, tidak dalam kondisi mati syahid karena berperang, tidak sedang ihram, ya, tidak dalam kondisi ihram maksudnya, dan tidak juga dalam kondisi keguguran. Nah, ketiga 4 hal ini ya terpenuhi, maka hukum memandikan, mengafani, menyalatkan serta menguburkan mayat atau jenazah tersebut adalah fardu kifayah. Adapun bagi seseorang yang mati syahid di medan perang, maka kewajibannya hanya mengafani dan menguburkannya saja, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Nah, bahkan dikafani pun dengan pakaian perang yang sedang digunakannya meskipun bersimbah darah, karena nanti akan menjadi saksi di akhirat nantinya. Kemudian kalau seandainya mayat atau jenazah merupakan seseorang yang sedang muhrim, ya sedang berihram, entah itu karena haji atau umroh, maka pada dasarnya tetap dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Hanya saja sebagai catatan, ketika mengafani, maka dipakaikan model seperti sebagaimana ketika mereka atau orang tersebut sedang ihram. Artinya bagi laki-laki tidak boleh menutup kepala dan bagi perempuan tidak boleh menutup wajah seperti itu. Jadi pada dasarnya hampir sama, hanya masalah mengenai bagaimana cara mengafaninya saja. Kemudian kalau seandainya kasus keguguran, perlu dirincikan. Yang pertama, kalau bayi keguguran itu sudah berusia 6 bulan, maka kewajibannya sebagaimana kewajiban bagi orang yang dewasa. Dimandikan, dikafani, disalatkan, dan dikuburkan. Lalu yang kedua, kalau seandainya belum 6 bulan, tetapi sudah berbentuk sebagaimana bentuknya manusia, punya kepala, punya tangan, punya kaki, sebagaimana bentuknya manusia, dan ada tanda-tanda kehidupan, seperti sempat bergerak ketika dilahirkan, atau mungkin sempat ada, dalam tanda kutip, mungkin ada suara teriakan, ya, suara jeritan bayi, yang mana itu merupakan tanda-tanda kehidupan, maka sebagaimana bayi keguguran yang sebelumnya, yaitu kewajibannya sebagaimana kewajiban pada eh, orang dewasa, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Lalu kemudian kalau yang ketiga, kalau seandainya belum enam bulan, lalu kemudian tidak berbentuk, artinya masih segumpal darah atau mungkin segumpal daging, dan tidak ada juga tanda kehidupan,
maka pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi bayi keguguran tersebut. Hanya saja boleh dimandikan, sunnah dikafani, ya tidak boleh atau haram disolatkan karena belum manusia, dan disunahkan untuk dikuburkan. Lalu kemudian yang keempat, kalau seandainya belum 6 bulan, ya tetapi sudah berbentuk, ya 6 bulan sudah berbentuk sebagaimana manusia, punya tangan, kepala, kaki, dan semacamnya, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ya, ini berbeda tadi dengan yang kedua. Ya, tadi kalau yang kedua belum 6 bulan sudah berbentuk ada tanda kehidupan. Nah, kalau yang keempat ini sudah belum 6 bulan sudah berbentuk tapi belum tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi memang keluar sudah dalam kondisi tidak bernyawa seperti itu. Maka dalam hal ini boleh dimandikan ya atau wajib dimandikan karena sudah berbentuk. Ya, kemudian wajib dikafani, tidak disolatkan karena apa namanya belum bukan manusia gitu ya, belum berbentuk manusia. Dalam hal ini adalah dia bukan manusia pada umumnya, dan yang terakhir dia wajib dikuburkan seperti itu. Jadi ada rincian-rincian mengenai keguguran ini. Kemudian kalau seandainya seorang kafir dhimmi yang menjadi mayat atau jenazah, maka boleh dimandikan, wajib dikafani supaya agar tidak terlihat auratnya mungkin bagi orang yang mengantarkan mengiringi jenazah. Lalu kemudian tidak boleh atau haram disolatkan dan wajib dikuburkan. Kemudian yang terakhir ya kondisi lainnya adalah ketika yang wafat atau yang meninggal itu adalah seorang yang kafir harbi atau yang murtad. Jadi hukumnya sama antara kafir harbi dengan murtad. Ya, itu pada dasarnya tidak ada kewajiban apapun kepada orang-orang tersebut. Hanya saja boleh dimandikan, hanya saja boleh juga dikafani, tapi haram untuk disolatkan dan boleh juga untuk dikuburkan. Bahkan dalam beberapa kondisi tertentu wajib dikuburkan kalau seandainya nanti eh, mayatnya akan membusuk sehingga mengganggu orang lain seperti itu. Bahkan kalau di dalam kitab-kitab yang disampaikan juga oleh beberapa ulama, kalau orang kafir harbi dan murtad ini bahkan mayatnya boleh saja diberikan kepada anjing seperti itu ya. Itu bahkan riwayatnya seperti itu. Atau dalam hal ini beberapa kitab menjelaskan seperti itu saking hinanya keadaan mereka. Jadi masih mending ya kafir zimmi masih sedikit agak dihormati ketimbang orang yang murtad gitu ya. Maka murtad ini sudah selevel dengan orang kafir harbi dalam penyelenggaraan jenazah. Nah, itu tadi rincian mengenai kapan kewajiban mandi, kapan menyolati dan menguburkan bagi setiap orang ya, karena berbeda-beda hukumnya di sini. Jadi 4 hal ini kita berbicara konteks asal kembali bahwasanya 4 hal ini bagi orang yang tadi muslim, tidak mati syahid, tidak sedang berihram dan tidak keguguran, maka fardu kifayah bagi umat Islam yang berada di sekitarnya untuk melakukan 4 hal. Mulai dari memandikannya, mengafaninya, menyolatkannya, dan menguburkannya. Faslun fi ghaslil maiti. Ini adalah sebuah fasal yang membahas mengenai memandikan mayat, ya. Jadi setelah tadi disebutkan bahwasanya ada 4 kewajiban, lalu kemudian akan dirinci masing-masing kewajiban ini bagaimana caranya. Minimal sudah dianggap sah atau sudah dianggap menggugurkan kewajiban itu seperti apa. Kita mulai dari kewajiban pertama yaitu memandikan jenazah atau memandikan mayat. Aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma. Ya, minimal memandikan atau sudah dianggap memandikan itu bagaimana? Minimal ketika sudah mengumumkan. Ya, mengumumkan artinya mengenai ya badanihi seluruh tubuhnya bil ma. Jadi kalau kita sudah siram jenazah tersebut ya dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya kena air ya dengan kriteria air yang suci mensucikan sebagaimana kaidah yang pernah kita bahas dalam bab air, maka itu sudah dianggap cukup dan sudah dianggap memandikan mayat. Jadi minimal sudah ada basuhan ya, sudah ada basuhan ke seluruh tubuhnya, mengenai seluruh tubuh sebagaimana kalau seandainya seseorang yang masih hidup itu mandi wajib ya, minimalnya adalah semua kena air maka itu sudah cukup seperti itu ya, itu minimalnya. Wa akmaluhu, tetapi kalau mau mencari yang kesempurnaan ya, mencari yang sempurna bagaimana caranya? Ayyaghsila sau'ataihi, ya dimulai dengan membasuh sau'ataihi. Nah, sau'atai ini dua sau'ah maksudnya adalah kubul dan duburnya ya, kubul dan duburnya menggunakan kain ya yang diikatkan atau digulung ke tangan seperti itu, lalu kemudian dibasuh ke bagian tersebut. Lalu kemudian wa ayuzil al qadara min anfihi, menghilangkan kotoran-kotoran di hidungnya. Ya, jadi sisa-sisa kotoran mungkin yang masih ada di hidung, termasuk juga di telinga, mungkin ada di mulut atau di bagian-bagian lain yang bisa dibersihkan, maka itu dihilangkan terlebih dahulu.
wa ayyuwaddi'ahu, lalu kemudian mewudukannya, gitu ya, mewudukannya. Nah, perlu menjadi catatan di sini bahwasanya memandikan jenazah itu hukumnya wajib atau fardu alal kifayah. Ya, kita mungkin tidak akan sering menyebut alal kifayah karena sudah mafhum ketika kita sebutkan wajib dalam permasalahan jenazah maka alal kifayah. Jadi memandikan itu wajib, tapi apakah seseorang yang memandikan itu harus berniat untuk memandikan? Jawabannya tidak. Jadi memandikan mayat, memandikan jenazah hukumnya wajib alal kifayah, tetapi niatnya hanya sunnah. Jadi hanya sunnah meniatkan untuk memandikan mayat. Berbeda halnya dengan wudhu. Mewudukan mayat, mewudukan jenazah, hukumnya adalah sunnah, tapi kalau kita akan melakukannya, orang yang memandikan atau orang yang akan mewudukan itu wajib berniat. Gitu. Makanya ada al-ghazi, ada teka-teki fikih, ya, wajib dilakukan tapi niatnya sunnah. Ada yang sunnah dilakukan tapi niatnya wajib. Apa itu? Konteksnya memandikan dan mewudukan jenazah. Di mana memandikan jenazah hukumnya wajib, niatnya itu sunnah. Sementara mewudukan jenazah itu sunnah tapi niatnya wajib seperti itu. Oke. Kemudian wa luka badanahu bisidir, ya, apa namanya, menggosok atau memijit-mijit ya bagian tubuhnya bisidir, ya, dalam hal ini menggosok tubuhnya dengan sidir. Nah, sidir ini sejenis daun bidara, ya, tanam-tanaman yang memiliki bau harum supaya nanti lebih bersih seperti itu, ya, atau dalam konteks saat ini bisa diganti dengan sabun dan sejenisnya seperti itu, ya. Itu mengenai keafdolan, ya, atau keutamaan lainnya. Kemudian yang terakhir di sini disebutkan wa ayyasubbal ma'a alaihi salasan, ya, dialiri air atau dilakukan penyiraman pengumuman ke badan itu lebih kurang sekitar 3 kali. Nah, yang paling utama, ya, siraman pertama digunakan menggunakan sidir, ya, artinya yang dicampur dengan sidir tadi. Lalu kemudian siraman kedua itu untuk menghilangkan atau izal lah, ya, muzilu sidir, ya, menghilangkan sidir tadi. Dan yang ketiga adalah air murni atau istilahnya air qoroh, ya, air yang murni, yang bersih, yang untuk menghilangkan semua sisa-sisa daripada apa namanya, kotoran atau ada sesuatu yang di atas badan daripada jenazah tersebut. Nah, 3 ini dalam kitab dijelaskan bahwasanya dihitung sebagai 1 kali basuhan. Jadi 1 kali basuhan mencakup apa? Mencakup dengan sidir, mencakup pembersihnya, lalu siraman ketiga untuk air murninya. Nah, kalau seandainya dilakukan 3 kali sunnahnya atau sempurnanya, maka secara otomatis 9 kali siraman. Itu aksarnya atau akmalnya, sempurnanya 9 kali siraman. Ya, jadi 3 kali ini maksudnya adalah 3 kali dengan masing-masing cabang 3. Karena satu cabang itu disirami air yang bercampur dengan sidir, lalu kemudian air kedua disirami untuk menghilangkan air sidir tersebut, dan yang ketiga air murni, air bersih untuk yang sebagai wajibnya tadi, ya. Karena kalau airnya sudah bercampur dengan A, B, C dan segala macam, tentu nanti airnya bukan air mutlak lagi, tapi airnya sudah muqayyad. Nah, kalau airnya sudah muqayyad itu tentu nanti hukumnya berbeda. Oke, jadi kembali lagi ke pembahasan utamanya, intinya ketika seluruh tubuh sudah tersirami dengan air, tentu dengan catatan tadi, setelah hilang najis kotoran yang ada di tubuhnya, maka itu sudah dianggap cukup. Tetapi kalau ingin sempurna, sudah dijelaskan juga oleh Syekh Nusumir Al-Hadrami mengenai apa saja yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesempurnaan dalam memandikan jenazah. Kemudian berikutnya faslun fi takfinil mayyit, ya. Ini sebuah fasal yang membahas mengenai cara mengafani mayat. Ya, setelah dimandikan kemudian langkah berikutnya dikafani. Aqallul kafni saubun ya'ummuhu. Ya, minimal kain kafan itu apa? Saubun ya'ummuhu. Ya, pakaian atau kain yang dapat mengumumkan. Artinya mengumumkan ini umum menutup seluruh bagian tubuh. Jadi kalau 1 lembar, lalu kemudian sudah menutup seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu sudah cukup pada dasarnya seperti itu. Ya, tapi ada kesempurnaannya juga, ya. Kalau mau sempurna wa akmaluhu lirrajul, untuk laki-laki salah sulafa lafaif, ya, 3 lembar kain, 3 lembar kain, ya, atau dalam hal ini dipakaikan 3 kali, 3 lapis seperti itu. Dan ketiga-tiganya yang umum, ya. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya dilapisi oleh 3 kain ini, ya, 3 kain, 3 lembar seperti itu. Walil mar'ati qamisun wa khimarun wa izarun wa lifafatan. Tapi kalau perempuan qamisun, ya, qamis ini kan bahasa lainnya gamis. Baju-baju gamis itu adalah baju yang menutup badan, ya, seluruh badan. Wa khimar, khimar itu yang menutup bagian kepala. Wa izar, izar itu yang menutup bagian tengah. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah untuk menutup apa yang ada di antara pusar dan lututnya.
baru kemudian lifafatan, ya, dibungkus atau dilapisi dengan dua kain berikutnya, ya. Jadi ada kain pertama yang ukurannya adalah ya'umuhu, ya, menutupi seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan dilapisi untuk yang kedua kalinya. Jadi ada 5 lapis seperti itu, ya. Cara penggunaannya tentu yang paling kecil dulu, ya, sebagaimana kalau kita menggunakan pakaian seperti itu. Jadi ada yang minimal, ada yang akmal, ya, yang sempurna. Kalau laki-laki cukup hanya 3 lapis, ya, kain, ya, yang penting ketiga-tiganya mencakup seluruh tubuh, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sementara kalau untuk perempuan, ya, untuk kainnya 2 nanti di akhir yang mencukupi seluruh tubuhnya, tapi tambahan sebelumnya digunakan kamis dulu, ya, kamis atau gamis, ya. Pakaian yang menutupi badannya, khimar menutupi kepala, dan izar yang menutupi apa yang ada di antara dua pusar dan lutut seperti itu. Lalu kemudian dibungkus dengan lifafatan, ya, 2 kain seperti itu. Nah, itu yang sempurna. Kemudian faslun arkanu sholatil jenazah, masuk ke dalam permasalahan mengenai sholat jenazah. Arkanu sholatil jenazah tisab'atun. Rukun sholat jenazah itu ada 7, ya. Jadi setiap sholat ada rukunnya. Kalau untuk sholat jenazah rukunnya ada 7. Apa saja? Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat, ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, setiap amalan itu harus ada niatnya untuk membedakan dengan yang lainnya, seperti itu. Maka harus ada niat untuk sholat jenazah, ya, yang mencakup 3 hal. Ada qasdul fi'il, qasdun ta'yin. Nah, kalau qasdul fi'ilnya adalah sholat, qasdul ta'yinnya adalah sholat jenazah, lalu kemudian qasdul fardi. Nah, di sini yang penting adalah qasdul fardi, fardhon saja cukup, ya, meskipun tidak merincikan fardu kifayah seperti itu. Jadi fardhu saja sudah cukup. Jadi misalkan sudah mencakup dalam niat itu qasdul fi'li, qasdul ta'yin, dan qasdu al-fard, maka itu sudah cukup dianggap sebagai niat seperti itu. Lalu kemudian yang kedua arba'u takbirat, ya, melakukan 4 kali takbir. Kemudian yang ketiga al-qiyamu 'alal qadir, ya, berdiri bagi orang yang mampu, dengan rincian sebagaimana yang telah kita bahas dalam permasalahan sholat, ya. Kalau dia tidak mampu berdiri maka duduk dan seterusnya seperti itu. Dan kaidah atau kadar mampu tidak mampu sudah kita bahas semua dalam permasalahan yang berkaitan dengan sholat seperti itu, rukun sholat lebih tepatnya. Jadi berdiri sholatnya, ya. Lalu kemudian ar-rabi'u qiraatul Fatihah, yang keempat membaca Al-Fatihah. Nah, artinya apa di sini, ya? Ketika hanya dibatas hanya qiraatul Fatihah. Nah, yang penting adalah kita membaca Al-Fatihah pada sholat jenazah, tapi tidak ada ketentuan harus setelah takbir yang pertama. Jadi boleh di takbir kedua boleh, di takbir ketiga boleh, takbir keempat pun boleh. Gitu. Tidak ada kewajiban untuk harus di takbir yang pertama. Hanya saja yang paling afdal, yang paling utama adalah dilakukan di takbir yang pertama. Karena tidak ada kait setelah takbir yang pertama. Nanti akan berbeda dengan kait-kait berikutnya, ya. Kita masuk yang kelima. Al-khamisus as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Ya, yang kelima adalah salawat kepada Nabi, ya, setelah takbir yang kedua. Artinya apa? Selain daripada takbir yang kedua tidak bisa salawat Nabi. Jadi salawat Nabi hanya diterima ketika di takbir yang kedua. Ya, berbeda dengan Al-Fatihah tidak ada kait, yang penting baca Al-Fatihah aja. Ya, mau di takbir pertama, kedua, ketiga, keempat bebas. Tapi kalau salawat Nabi maka itu harus setelah takbir yang kedua, ya, setelah takbir yang kedua. Dan bagaimana bacaan Al-Fatihah maupun sholawat Nabi ini pernah kita bahas juga dalam permasalahan yang berkaitan dengan rukun sholat seperti itu, ya. Jadi minimalnya sholawat ala Nabi adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan yang paling sempurna adalah sebagaimana bacaan sholawat Ibrahimiyah, ya, yang dibacakan di tasyahud akhir seperti itu. Kemudian berikutnya asadisu ad-du'a ulil mayyiti ba'da tsalitsah, ya, berdoa untuk mayat atau jenazah. Ya, jadi doa yang akan dibacakan yang berkaitan dengan mayatnya. Kita mendoakan mayatnya dengan kebaikan ba'da tsalitsah, dan harus dilakukan setelah yang ketiga. Nah, jadi ini mirip dengan selawat Nabi yang tadi harus setelah kedua. Nah, doa untuk mayat itu setelah yang ketiga. Jadi berbeda dengan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah tidak ada ketentuan harus setelah yang pertama, hanya afdolnya memang di yang pertama gitu. Jadi doa yang dibacakan setelah takbir yang ketiga itu adalah doa-doa yang berhubungan dengan mayat. Jadi kita mendoakan mayat atau jenazah yang kita sedang sholatkan seperti itu, ya. Nah, doa apapun itu diperbolehkan, hanya saja yang paling utama yang mungkin sudah kita hafal semua, ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qih fitnatal qabri wa adzaban nar, ya.
dengan berbagai macam riwayat yang datang mengenai lafaz tersebut. Nah, boleh juga ditambahkan beberapa doa ya sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam Kasyfatus Saja seperti Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu dan boleh juga dibacakan setelah itu Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdika kharaja minad dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila dzulmatil qabri wa ma huwa laqihi wa kana yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan 'abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi Allahumma nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adabihi wa qad ji'naka raghibina ilaik syufa'a lahu Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika wa ridaka wa qihi fitnatal qabri wa adzabahu wafsah lahu fi qabrihi wa jafil arda an jambayhi wa laqihi bi rahmatikal amna min adzabika hatta tab'athahu ila jannatik ya arhamar rahimin. Ya, adapun doa yang dibacakan untuk seandainya apabila jenazah tersebut adalah anak-anak ya sebagaimana dalam riwayat ya ketika menyolatkan jenazah anak-anak doanya adalah Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa zukhran wa inatan wa i'tibaran wa syafi'an wa saqil bihi mawazinahuma wa afrighi sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu dan lain sebagainya sebagaimana berbagai macam riwayat yang mungkin telah kita dapatkan seperti itu. Lalu kemudian as-sabiu as-salam yang terakhir adalah membaca salam. Jadi setelah selesai 4 takbir lalu kemudian tutup dengan salam. Nah, sebagai catatan yang tidak disebutkan di sini adalah apa? Membaca doa untuk rokaat atau untuk takbir yang keempat. Ya, karena memang pada dasarnya bukan rukun. Artinya ketika seseorang itu setelah takbir yang keempat cuma diam saja lalu kemudian salam sudah sah sholat jenazahnya. Karena memang tidak ada kewajiban untuk atau tidak merupakan rukun membaca doa di setelah takbir yang keempat. Hanya saja memang ada keanjuran untuk atau sunnah saja untuk membaca doa ya, yang mana doa itu dikhususkan untuk mayit dan juga untuk orang-orang yang ditinggalkan oleh mayit tersebut. Dan kita mungkin juga sudah hafal semua ya mengenai doa-doa tersebut ya. Di antaranya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu hanya sebatas sunnah saja. Jadi kalau kita memahami konsep ya konsep apa yang rukun, apa yang sunnah, itu insya Allah tidak akan jadi problematik ketika melaksanakan sholat. Tapi memang secara sempurna, sebagaimana mungkin yang telah diajarkan kepada kita semua, ya dilakukan niat, kemudian takbir pertama, setelah takbir pertama itu adalah membaca Al-Fatihah, lalu takbir kedua setelah itu membaca salawat Ibrahimiyah, kemudian takbir ketiga, setelah takbir ketiga membaca doa untuk si mayit, lalu kemudian takbir yang keempat, setelah itu membaca doa untuk si mayit dan juga untuk yang ditinggalkan, baru kemudian salam. Itu cara yang paling sempurna dan sudah diajarkan kepada kita. Insya Allah kita semua akan menjalankan yang seperti itu biasanya. Lalu kemudian sebagai catatan juga sebelum kita masuk ke dalam hal menguburkan, ya posisi sholat jenazah itu seperti apa? Nah, ini sering terjadi masalah juga di beberapa tempat yang mengenai posisi. Pertama untuk letak seorang imam. Nah, seorang imam kalau seandainya jenazahnya adalah laki-laki maka sejajar dengan kepala. Adapun kalau seandainya perempuan maka sejajar dengan pinggul. Hanya yang menjadi problem adalah apakah ya posisi kepala itu di kanan daripada imam atau di kiri. Ya, artinya kalau berdiri imam maka ketika jajar dengan kepala yang laki-laki misalkan kakinya itu diarahkan ke kirinya imam atau ke kanannya. Ya begitupun kalau perempuan ya berarti kanannya itu kepala atau kaki seperti itu. Ini sebenarnya ada beberapa pendapat yang mesti kita harus jelaskan di sini. Artinya kalau seandainya nanti kita memahami konsep, nanti di lapangan kalaupun berbeda kita akan tahu atau sadar dengan perbedaan itu. Nah, apa yang dijelaskan oleh para ulama, pendapat pertama itu adalah ya diusahakan selalu di bagian kanan itu adalah kepala. Ya, kenapa? Karena kanan bagian yang utama ya tempat yang mulia, maka letakkan yang paling mulia juga yaitu kepala. Maka kalau seandainya sholat laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan, maka bagian kanan daripada imam atau bagian kanannya itu adalah kepalanya, lalu kaki diarahkan ke kiri. Kecuali kalau sholatnya di dekat dengan kuburan Nabi Muhammad SAW.
Maka kalau seandainya dalam konteks seperti itu, karena kuburan Nabi itu berada di sebelah kiri mihrab, ya secara otomatis kalau seandainya eh, orang sholat dengan cara seperti itu, maka kaki daripada jenazah akan menghadap atau mengarah ke kuburan Nabi, sehingga itu dianggap tidak mulia. Nah, dalam konteks seperti itu, maka dianjurkan kebalikannya. Jadi, kepalanya di kiri, kakinya di kanan, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Itu salah satu pendapat. Nah, ada pendapat lainnya yang mengatakan bahwasanya yang paling utama adalah mengusahakan bagian terbanyak itu di bagian kanan. Ya. Maksudnya apa? Kalau seandainya makmumnya atau imamnya berdiri di kepala karena jenazahnya laki-laki. Nah, kalau kakinya diarahkan ke kiri, tentu bagian terbanyak ya dibandingkan imam kan di kiri. Nah, itu tidak afdol. Yang afdol apa? Di kanan. Jadi dalam hal ini kebalikannya, kepalanya di kiri, kakinya menghadap ke kanan. Supaya apa? Supaya lebih banyak bagian yang afdolnya itu di kanan. Gitu ya, bagian yang utama, seluruh bagian yang lebih banyak itu di kanan. Seperti itu. Sementara kalau perempuan, maka tidak ada permasalahan ya, karena ketika seorang imam berjejer dengan pinggulnya seorang perempuan, maka secara otomatis sudah lebih banyak bagiannya di kanan. Gitu. Jadi perbedaannya hanya di dalam masalah itu. Jadi kalau perempuan dari dua pendapat tersebut tetap ya kanan adalah bagian kepala, lalu di kiri adalah bagian kakinya. Sementara kalau laki-laki ya kalau merujuk ke pendapat yang pertama kita sebutkan, yang mana yang afdol adalah kepala di bagian yang mulia yaitu kanan. Maka dalam hal ini kepala di kanan, kakinya di arah kiri. Sementara kalau menurut pendapat yang kedua, utamakan lebih banyak bagian di kanan dibandingkan dengan di kiri, imam. Seperti itu. Maka dalam hal ini kalau bagi laki-laki, maka dibalik. Ya, kepalanya di kiri, kakinya mengarah ke kanan. Seperti itu. Nah, ini hanya perbedaan pendapat yang pada dasarnya sah-sah saja ya yang dilakukan. Jadi dalam hal ini, kalau nanti terjadi perbedaan pendapat di masyarakat, tidak usah bingung kenapa? Karena ada dua pendapat dan memang kedua-duanya bisa digunakan, bisa diamalkan. Seperti itu. Jadi tidak perlu untuk diperselisihkan di masyarakat. Kasihan jenazahnya sudah menunggu mau disolatkan tapi tidak kunjung disolatkan karena imamnya dengan makmumnya mungkin masih berselisih mengenai hadap kiri atau hadap kanan. Berikutnya faslun fi dafnil mayit ya. Ini sebuah fasal yang membahas mengenai menguburkan mayat ya, menguburkan jenazah. Kalau dafni ya minimal menguburkan itu hafratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minasiba ya, lubang atau galian yang sudah cukup sekira-kira dikuburkan di sana ya seukuran itu, maka tidak keluar lagi bau busuk daripada kuburan tersebut ya, wa tahrusuhu minasiba, dan dapat menjaga ya mayat tersebut daripada kalau seandainya nanti ada binatang buas yang mungkin apa namanya menggalinya seperti itu. Jadi seukuran itu sudah dianggap cukup ya. Jadi tidak perlu terlalu dalam kalau kita mau mengambil yang minimal. Itu sudah dianggap cukup ya. Jadi sekira-kira tidak akan keluar bau, lalu kemudian sekira-kira hewan buas tidak akan menggalinya, ataupun kalau menggali tidak akan mencapainya karena saking dalamnya, maka itu sudah dianggap cukup seperti itu. Nah, tetapi wa akmaluhu qamatun wa bastah. Ya, yang sempurna itu qamatun wa bastah. Jadi dalamnya seberapa? Qamatun, orang berdiri, bastah. Ya, bastah itu kan mengembangkan tangan. Jadi kalau orang berdiri lalu kemudian mengangkat tangannya ke atas, ya maka seukuran itu. Nah, seukuran itu yang paling sempurna dalamnya. Nah, jadi kalau seandainya pun tidak sedalam itu, tidak masalah. Yang penting tadi sudah memenuhi syarat sebelumnya. Ya bahkan kalau kita katakan sudah sedalam itu ternyata masih ada bau busuk dan masih bisa itu oleh hewan, maka harus diperdalam lagi seperti itu. Tapi biasanya tidak akan mungkin yang seperti itu. Nah, sebagai catatan tambahan dari Syekh Musumir Al-Hadrami, wa yudha'u khadduhu 'ala turab. Ya, pipinya ditempelkan, diletakkan ke tanah. Oke, berarti dalam hal ini menguburkan itu dengan cara miring ya, bukan lurus bagaimana ketika disolatkan tapi miring ya. Miringnya kemana? Tentu nanti yang afdal adalah miringnya ke kanan ya, supaya nanti sekaligus menghadapkan ke kiblat ya. Wa yajibu taujihu ilal qiblah, dan wajib menghadapkan ke kiblat. Intinya dikuburkan secara miring lalu kemudian menghadap kiblat. Ya, yang paling afdal tadi sebagaimana tadi kita sebutkan ya, mengarah ke kanan sebagaimana kalau kita mau tidur ya. Tidur pun yang paling afdal adalah menghadap ke kanan ya, sebagaimana tadi menghadap kiblat juga di situ. Gitu ya. Jadi menempelkan pipi juga seperti itu. Nah, itu kesempurnaan dan beberapa kewajiban dan catatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah seperti itu. Kemudian faslun terakhir ya, ini sebuah fasal fi mayun basyulahul mayyit yang berkaitan dengan hal-hal ya hukum mengenai digalinya kuburan mayit. Jadi setelah dikuburkan, bolehkah menggali kembali kuburan mayit tersebut? Secara hukum asal tidak boleh, kecuali dalam beberapa kondisi. Nah, di sini hanya disebutkan oleh Syekh Musumar Al-Hadrami 4 diantaranya.
Yunbashul maitu li arba'i khisal. Ya, digali kembali kuburan mayit itu karena 4 hal. Yang pertama lil ghusli idza lam yataghayyar. Ya, untuk memandikannya. Jadi dalam hal ini jenazahnya sudah dikubur tapi belum dimandikan, maka itu digali kembali lalu dimandikan dengan catatan jenazahnya belum berubah. Jadi masih berbentuk sebagaimana manusia. Wali taujihi ilal qiblah. Nah, atau juga misalkan kalau seandainya dikuburkan tapi tidak menghadap kiblat, maka itu boleh digali kembali lalu kemudian dihadapkan ke arah kiblat. Nah, ini catatannya sama dengan sebelumnya, idza lam yataghayyar, apabila belum berubah juga jenazahnya. Nah, dua hal ini kalau sudah berubah maka tidak perlu lagi untuk digali dan dimandikan ataupun dihadapkan ke arah kiblat karena sudah tidak berbentuk manusia lagi. Walil mali idza dufina ma'ahu. Lalu kemudian untuk mengambil harta yang ternyata dikuburkan bersamanya. Jadi kalau misalkan ada orang yang dikuburkan bersamanya, misalkan lupa orang itu mencabut ada cincinnya, ada antingnya, atau ada harta-harta lainnya yang dibawa sama kubur, maka itu harus dibongkar kembali dan dikeluarkan, ya, harta tersebut, emas atau apapun yang dibawa ke dalam kuburan tersebut. Bahkan kalau dalam Kasyifatus saja kata Syekh Nawawi Al-Bantani, sekalipun sudah berubah bentuknya. Tadi kalau yang dua pertama kalau sudah berubah maka dibiarkan saja. Tapi yang ketiga ini mengeluarkan harta dari kuburan sekalipun sudah berubah maka itu tetap harus dilakukan seperti itu. Walil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amrat hayatuhu. Dan yang keempat yang disampaikan adalah kalau jenazahnya perempuan yang sedang dalam kondisi hamil ya dikuburkan dia bersama dengan janinnya dan ada kemungkinan kehidupan dalam janinnya tersebut. Jadi ada potensi janinnya hidup, maka dalam hal ini dikeluarkan ya kembali agar nanti janinnya bisa dipisahkan dengan ibunya seperti itu. Itu 4 kondisi dan sebenarnya masih banyak lagi yang mungkin tidak dibahas oleh beliau di sini, tapi pada umumnya 4 hal inilah yang biasa terjadi di masyarakat yang memungkinkan kita untuk menggali kembali kuburan daripada jenazah yang sudah dikuburkan. Nah, ini sedikit tambahan ya sebelum kita tutup mengenai isti'anah ya, meminta tolong atau menolong orang lain itu dalam konteksnya toharoh ataupun nanti sejenisnya itu apa hukumnya. Faslun fi hukmil isti'anat. Ini sebuah pasal yang berkaitan mengenai hukum isti'anah ya, meminta tolong. Al isti'anah tu arba'u khisal. Nah, minta tolong itu ada 4 rinciannya. Ada mubahatun wa khilaful aula wa makruhatun wa wajibah. Kadang minta tolong itu mubah hukumnya. Kadang khilaful aula, kadang makruh, kadang wajib. Nah, apa bedanya khilaful aula sama makruh? Nah, ini kita perlu tegaskan dulu karena mungkin istilah khilaful aula jarang ya kita pahami. Jadi khilaful aula itu mirip seperti makruh. Hanya saja kalau makruh ada nas, kalau khilaful aula tidak ada nas. Jadi pemahamannya seperti apa? Contoh, ya ada sesuatu yang disunnahkan. Oke, jadi A perbuatannya sunnah. Tuh. Nah, ketika tidak melakukan A, berarti kan makruh. Ya, berarti kan makruh dan khilaful aula juga sekaligus. Jadi yang merupakan lawan dari sunnah itu makruh dan khilaful aula masuk kriteria itu. Nah, bedanya apa? Kalau ada juga nas yang mengatakan sebaiknya tidak meninggalkan yang A ini namanya makruh. Tapi kalau ada nas ya, kalau tidak ada nas namanya khilaful aula. Kita contohkan saja sederhana. Misalkan eh, jangan atau ini makruh ya, jangan makan jam 2 siang misalkan. Ini supaya untuk memahami saja kita konteks sehari-hari. Jangan makan jam 2 siang. Ya, artinya dalam konteks sunnahnya adalah disunahkan untuk tidak makan jam 2 siang gitu kan. Ya, tidak makan jam 2 siang. Nah, lawannya artinya makan jam 2 siang. Nah, kalau makan jam 2 siang, ada nasnya tadi ada, maka disebut dengan makruh. Tapi kalau tidak ada nas kebalikannya, maka disebut dengan khilaful aula. Jadi khilaful aula dan makruh itu sama ya, hampir mirip. Ya sama-sama kalau ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak mengapa. Hanya saja kalau makruh ada nasnya, kalau khilaful aula tidak ada nasnya, yang mana hanya mafhum atau kebalikan daripada sunnah. Seperti itu. Nah, fal mubahatu hiya taqribul ma. Nah, contoh yang mubah itu seperti ketika minta tolong mengambilkan air. Jadi minta tolong mengambilkan air ke orang itu boleh-boleh saja, hukumnya mubah. Wa khilaful aula, ada yang khilaful aula, contohnya apa? Sabbul ma'i ala nahwil mutawadhi. Ya, mengalirkan air, menyiramkan air kepada orang yang sedang berwudu misalkan. Jadi orang berwudu minta tolong alirkan air itu hukumnya khilaful aula. Ya, hukumnya khilaful aula. Karena yang sunnah apa? Yang sunnah adalah mengalirkan sendiri air yang akan digunakan untuk berwudu. Tapi tidak ada nas kebalikannya. Tidak ada nas kebalikannya mengenai larangan atau kemakruhan mengenai mengalirkan air untuk orang yang berwudu. Wal makruh, contoh yang makruh apa? Hiya liman yagsilu a'dha'ahu, ya. Menolong orang untuk membasuhkan tubuhnya ketika berwudu, ya. Nah, sempat kita bahas ya. Jadi bahwasanya kalau wudu itu dilakukan oleh orang lain, itu sah-sah saja. Yang penting tubuh kita terkena air sesuai dengan aturan. Ya. Nah,
itu hukumnya makruh seperti itu ya, dilakukan seperti itu hukumnya makruh. Wal wajibatu, dan yang wajib seperti hiyalil maridi indal ajzi, ya, menolong orang yang sakit ketika dalam kondisi lemah. Dia sakit, lemah, tidak bisa berbuat sendiri, maka membantunya untuk berwudu dan lain sebagainya itu berubah hukumnya menjadi wajib. Nah, intinya apa dari semua ini? Semuanya tergantung konteks dan situasi yang terjadi di lapangan. Kalau seandainya kondisinya normal-normal saja, mungkin hal itu menjadi hal yang mubah saja atau mungkin makruh terkadang. Tapi kalau kondisinya darurat, urgent, harus dibantu, maka bisa berubah hukumnya pun menjadi wajib seperti itu. Wallahu a'lam, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan zakat sekaligus menjadi penutup dari pembahasan kita seputar kitab Safinatun Najah karya Syekh Nusumer Al-Hadrami. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.